Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. Welcome to English class. Okay, today you will learn English with me, Mrs. Enda. And our topic today is about obligation. Okay, what is obligation? Obligation is something that you should do. Jadi obligation adalah suatu yang harus kalian lakukan. Atau artinya dalam bahasa Indonesia, obligation itu adalah keharusan, ya, atau kewajiban. And the purpose of our lesson today is 1. You can try to make sentences using obligation in a good structure. And then the second one, you can use it in your daily communication. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian bisa membuat kalimat menggunakan obligation dengan struktur yang benar. Dan yang kedua, setelah bisa bikin kalimat, kalian bisa menggunakannya dalam daily communication, dalam dialog sehari-hari gitu. Oke, obligation, keharusan. Jadi hari ini kita akan membahas kata harus. Oke, ada yang tahu bahasa Inggrisnya harus itu apa? Ya, kalian biasanya taunya adalah must ya. Oke, ya kita memang hari ini akan belajar menggunakan kata must ya. Must artinya adalah harus. Tetapi selain must, ternyata ada lagi yang bisa kita gunakan, yaitu adalah have to atau has to. Kalian biasanya menggunakan kata have yang artinya adalah memiliki ya, taunya kan memiliki atau mempunyai gitu. Tapi ketika disandingkan dengan kata to, have to, itu nanti artinya adalah harus. Jadi ketika kalian menemukan kata have to dalam suatu kalimat, kalian artikan menjadi harus ya, bukan mempunyai atau memiliki gitu. Oke, let's see the example first. Kita ke contohnya. I have a picture there. What picture is it? Gambar apa ini? That's Dylan, ma'am. That's Milea. Milea. That's my boyfriend, ma'am. Yes, that's your answer. Okay, but that's not our focus today. Because we will only talk about the uniform, ya. Uniform, seragam, maka berhubungan dengan apa? School. Yes, okay. We will talk about school. Okay. Harus, keharusan, dan sekolah. Berarti we will talk about school regulation. Kita akan beri contoh dulu tentang peraturan sekolah ya. Cara membuat kalimat menggunakan must. Kita ke must dulu. Must tentang peraturan sekolah. Oke. Coba bikin kalimat tentang peraturan sekolah, ya, yang sesuai dengan gambar. Mereka harus pakai seragam. Oke, kita bikin kalimat. Siswa harus memakai seragam di sekolah. Oke, silakan diinggriskan. Siswa bahasa Inggrisnya students harus must memakai wear seragam uniform di sekolah at school. The students must wear uniform at school. Ini contoh pertama. Oke, contoh kedua. The students must be active in class. Siswa harus aktif di kelas. The students must put their shoes off when entering the class. Siswa harus put off itu melepas. Siswa harus melepas sepatunya ketika memasuki kelas. Oke. Kita lihat dulu dari ini. Strukturnya. Coba kalian perhatikan dulu. Kita pakai kalau bikin kalimat yang benar kan ada subjek, ada kata kerja, kemudian ada objek. Kita lihat subjeknya kita pakai student semua ya, karena ini peraturan sekolah. The students, siswa itu subjeknya. Kemudian kita pakai must di situ harus. Kemudian di belakangnya must ada apa? Memakai, melepaskan. Ada kata kerja ya. Setelah must adalah kata kerja. Kata kerja bentuk berapa, Bu? Kata kerja bentuk dasar ya.
Apa itu kata kerja bentuk dasar? Kata kerja bentuk dasar adalah kata kerja yang tidak mendapat imbuhan apapun, tidak pakai S, tidak ditambahi S atau ES, tidak ditambahi ing, tidak ditambahi ed. Jadi the student must wear ya, bukan wearing. Kalau wearing itu salah ya. Jadi setelah must itu adalah kata kerja bentuk dasar ya Bu. Kemudian kita kasih contoh lagi. Kalau kita tambahin not di belakang must, oke, kita akan masuk ke prohibition. Apa itu? Lawannya obligation. Kalau obligation kewajiban, kalau prohibition adalah larangan. Oke, kita lihat contohnya dulu. Oke. The student mustn't come late to school. Jadi kalau mau membuat kalimat melarang, tidak boleh, dilarang, kalian tinggal menambahkan kata not di belakang must, jadi must not atau mustn't. Contohnya, murid-murid tidak boleh datang terlambat ke sekolah. The student mustn't come late to school. Yang kedua, murid-murid tidak boleh membawa obat-obatan dan alkohol ke sekolah. The student mustn't, tidak boleh, dilarang, bring drug and alcohol at school. Sekali lagi, kalau kalian pengen bikin kalimat menggunakan dilarang atau tidak boleh, kamu tidak boleh pergi, berarti tinggal menambahkan kata must, menambahkan kata not di belakang must. Jadi must not itu artinya tidak boleh. Oke, ini ya strukturnya yang tadi. Subjek untuk yang positif, yang keharusan kita pakai subjek must, kemudian di belakangnya kata kerja dasar. Untuk negatifnya kita tinggal mendapatkan not, artinya tidak boleh, dilarang. Untuk kalimat tanya, must-nya tinggal dipindah ke depan subjeknya gitu. Must I come? Haruskah saya datang? Gitu contohnya. Oke, oh ya, satu lagi. Ada yang kelewat tadi. Oke, kita lihat di obligation yang contoh kalimat kedua, must be active. Kenapa di belakang must di sini ada be Bu, nggak langsung aktif? Karena aktif itu adalah kata sifat ya. Padahal must harus diikuti kata kerja bentuk dasar ya. Makanya kita tambahkan to be di situ atau kata bantunya to be. Jadi kalau di belakang must adalah kata sifat, kita menambahkan be, must be active gitu. Must be careful, harus hati-hati, harus rajin, must be diligent gitu. Oke, next. Oke, kita masuk ke have to atau has to. Kalau tadi penggunaan must itu masih simpel ya. Kalau have to itu agak berbeda. Kalau have to, ada has to. Bedanya di mana Bu? Bedanya ada di subjeknya. Oke, kita lihat contohnya dulu. Oke, dilihat. The students have to do their homework on time. Murid-murid harus mengerjakan PR mereka tepat waktu. We have to help mother cleaning the house at weekend. Kita harus membantu ibu membersihkan rumah pada saat weekend. Anissa has to study tonight because she will have a test. Anissa harus belajar malam ini karena dia akan ada ujian. Oke, kita lihat bedanya di mana. Antara has to dan have to. Oke, satu lagi. Andika has to help his father in the workshop. Andika harus membantu ayahnya di bengkel. Oke, dilihat. Yang atas kenapa pakai have to, yang bawah kenapa pakai has to. Masih ingat nggak Dewi Ayu suka es apa enggak? Ya itu pelajaran kelas 1 ya. Kalau ada yang pernah ingat ya, Dewi Ayu itu tidak suka es, he, she, it suka es. Itu sebagai patokan kalian dalam menggunakan have to dan has to. Karena Dewi Ayu tidak suka es, mereka pakainya have. Kalau he, she, it karena suka es, mereka pakainya has. Oke, kita lihat. The students murid-murid kan banyak.
kata gantinya adalah mereka kan, murid-murid kan kata gantinya mereka, jadi mereka pakainya have. We, they, we juga pakai have. Sekarang Anissa kata gantinya apa? She pakai has. Andika juga sama, kata gantinya he, jadi pakai has gitu. Jadi sekali lagi, kalau Dewi Ayu silakan kalian pakai have to. Kalau yang he, she, it pakainya has to. Have to, has to artinya harus. Kita sekarang lanjut ke gimana kalau menambahkan not di belakang have. Have to atau has to. Ini contoh kalimatnya. Oke. You don't have to come if you can. Kamu tidak harus datang jika kamu tidak ingin, jika kamu tidak bisa. Kamu tidak harus datang jika kamu tidak bisa. Yang satu lagi, she doesn't have to accept him. Dia tidak harus menerimanya. Yang ketiga, the students don't have to come to school at Sunday. Siswa tidak harus datang ke sekolah pada hari Minggu. Jadi kalau menambahkan not ke dalam have to atau has to, itu artinya adalah tidak harus. Tidak harus sama tidak boleh beda apa sama? Beda ya. Oke, kita lihat dari contoh ini. Kalau tadi mustn't menambahkan not di belakang must, itu artinya kan tidak boleh. You mustn't come to my party. Kamu tidak boleh datang ke pestaku. Kamu tidak harus datang jika kamu tidak bisa. Sama nggak artinya? Kamu tidak boleh datang dan kamu tidak harus datang. Kalau tidak boleh udah nggak boleh. Kalau tidak harus berarti kamu kalau bisa ya datang. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kalau tambahin not ke dalam have to itu artinya adalah tidak harus atau tidak perlu, ya, bukan dilarang. Itu sama, beda artinya dengan mustn't. Oke, kita lihat strukturnya. Ya, kenapa yang ada yang pakai don't, kenapa ada yang pakai does. Oke. Kalau menambahkan not kita pakai kata kerja bantu don't ya. Jadi kalau Dewi Ayu kan tidak suka es, mereka pakainya don't have to. Kalau he, she, it itu kan suka es, mereka pakainya doesn't have to. Jadi has-nya kembali ke bentuk have ya. Yang di S kan adalah does-nya. Doesn't have to. Oke, kita ke strukturnya. Tadi yang positif ya, Bu Guru sudah jelaskan. Sekali lagi untuk supaya kalian lebih paham. Kalau yang have to sama has to, Dewi Ayu tidak suka es, maka untuk kalimat positifnya mereka pakai have to. Kalau he, she, it karena suka es, maka mereka kalimatnya menggunakan has to. Ya. Kalau yang negatifnya, Dewi Ayu tidak suka es, maka pakainya don't have to. Kalau he, she, it karena suka es, pakainya doesn't have to. Begitu. Oke, kita langsung ke latihan ya. Silakan setelah ini kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan di grup kelas. Kalau sudah paham, silakan kalian langsung ke latihannya. Tulis terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris. Tulis di buku masing-masing. Ini hanya sebagai latihan, jadi tidak usah diupload di Moodle. Ini untuk latihan kalian sendiri di rumah gitu. Oke, kalimat yang pertama. Saya harus belajar dengan tekun supaya mendapat nilai yang bagus. Silakan ditulis di buku masing-masing ya. Saya harus belajar dengan tekun supaya mendapat nilai yang bagus. Kita latihan membuat kalimat menggunakan kata harus. Boleh menggunakan must, boleh menggunakan have to. Kalimat yang kedua, para siswa harus mematuhi peraturan sekolah. Peraturan sekolah bahasa Inggrisnya adalah school regulation. Mematuhi adalah obey.
Oke, silakan kalian bikin sendiri kalimatnya. Yang ketiga adalah kamu tidak harus membawa makanan ke sekolah. Kamu tidak harus membawa makanan ke sekolah. Berarti boleh apa enggak? Oke, coba kalian pakai yang mana? Mustn't atau don't have to. Oke, silakan di itu sendiri ya. Yang keempat, kamu tidak boleh membawa makanan ke dalam perpustakaan. Kalau tadi tidak harus, ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir, para siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Oke, silakan 5 kalimat itu kalian translate ke dalam bahasa Inggris. Tidak usah pakai Google Translate ya. Kalian latihan menyusun kalimat menggunakan bahasa Inggris dengan struktur yang benar ya. Oke, I think it's enough. Selamat mengerjakan. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.